Kalau misalnya teman-teman merasa kenapa hidupku selama ini sulit sekali, kenapa aku sudah mengamalkan sholawat, sudah beristighfar, sudah melakukan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah wajib maupun sunnah, namun kenapa hajatku masih belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini salah satu sebabnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Binar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan judul yang teman-teman sudah baca, uququl walidain yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hidup kita terasa sulit. Apa itu uququl walidain? Uququl walidain adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini menjadi salah satu dari 10 dosa besar yang menempati urutan kedua setelah musyrik atau syirik, menyekutukan Allah. Ya, kita nanti akan bahas kurang lebih selama 10 menit ke depan. Kalau misalnya teman-teman merasa kenapa hidupku selama ini sulit sekali, kenapa aku sudah mengamalkan sholawat, sudah beristighfar, sudah melakukan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah wajib maupun sunnah, namun kenapa hajatku masih belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini salah satu sebabnya bahwa teman-teman melakukan uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-36, kita akan bacakan artinya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini di dalam surah An-Nisa ayat ke-36 Allah menempatkan supaya kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua setelah perintah Allah untuk menyembah Allah. Jadi pertama kita harus menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Berarti sebaliknya, kalau kita melakukan menyekutukan Allah, itu menjadi dosa besar pertama. Berarti kalau kita uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua menjadi dosa besar kedua. Maka dari itu, kalau kita melakukan keduanya ini dan kita tidak segera bertobat kepada Allah, dipastikan bahwa rahmat Allah itu akan sulit turun kepada kita. Itulah yang menjadi sebab kenapa hidup kita sulit, kenapa hutang nggak selesai-selesai dan masalah menumpuk tidak kunjung selesai. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini sampai 3 kali dan para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga membenarkan perintah firman Allah yang di dalam surah An-Nisa ayat ke-36 tadi, bahwa yang pertama itu dosa-dosa besar itu adalah musyrik, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Jadi buat teman-teman semuanya yang orang tuanya masih hidup dan merasa sudah pernah melakukan sifat-sifat yang durhaka yang menyakiti hati kedua orang tuanya, segeralah untuk meminta maaf, lalu mohon ampunan kepada Allah. Karena kalau kita memiliki dosa kepada manusia, ya hablum minan nas, kita harus minta maaf dulu kepada manusianya, baru kita mohon ampun kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya tiba-tiba mengangkat tema ini? Karena banyak sekali sobat winner yang datang sama saya maupun yang masih di komen-komen yang belum ketemu sama saya, maksudnya belum dapat kontak saya. Terlalu banyak yang mengeluhkan, Mbak, kenapa ya hajat-hajatku ini masih belum diijabah. Aku udah mengikuti semua rangkaian ibadah, bahkan di video-video di YouTube aku udah ikutin semua, tapi hidupku masih sulit. Dan yang terbaru tadi yang sampai aku tersentuh itu, aku baca seorang TKW. Beliau bekerja di luar negeri selama 17 tahun. Hutang beliau nggak kelar-kelar selama beliau merantau di sana gitu. Ada apakah gerangan? Saya menyarankan beliau supaya koreksi diri. Apakah mungkin ya muhasabah diri lah ya. Apakah mungkin ada satu di antara 10 dosa besar yang pernah beliau lakukan di masa lalu. Barangkali dulu waktu mungkin remaja pernah sekali
menyakiti hati kedua orang tuanya, entah itu ibunya, entah itu bapaknya yang belum pernah minta maaf sampai dengan sekarang, yang itu oleh malaikat Allah dicatat sebagai dosa besar dan belum diampuni Allah. Sebab apa? Sebab belum minta maaf kepada orang tuanya dan juga mohon ampun kepada Allah. Kalau kita dosanya syirik, menyekutukan Allah, kita lakukan sholat taubat, kita mohon kepada Allah, kita mohon ampunan kepada Allah, cukup. Tapi kalau kita yang terkait dengan hubungan sesama manusia, hablum minan nas, mungkin kita menyakiti hati orang tua kita menyakiti hati teman-teman kita sekantor, mungkin menyakiti hati anak kita, mungkin menyakiti hati tetangga. Nah, itu cara tobatnya ada dua. Satu, harus minta maaf dulu ini sama manusianya, ya, karena ada haknya manusia ini yang dilanggar. Yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kita sudah melakukan itu semua, rahmat Allah itu akan turun kepada kita, ridho Allah itu akan turun kepada kita. Kalau rahmat Allah sudah turun kepada kita, ridho Allah sudah turun kepada kita, insya Allah. Jangankan yang kita minta, apapun yang kita tidak minta, Allah akan cukupi buat kita. Bahkan yang kita minta-minta itu Allah akan mudahkan untuk bisa datang kepada kita. Itu kuncinya. Tadi saya menyoroti sekali, banyak sekali, entah itu yang sahabat UCR maupun yang non UCR, permasalahannya rata-rata seperti ini. Durhaka kepada orang tua dan juga suami. Hati-hati, itu sama ya. Jadi kalau untuk perempuan bakti pertamanya ketika masih gadis, belum berstatus sebagai istri, kepada kedua orang tua. Tetapi setelah berstatus sebagai istrinya orang, dia yang pertama berbakti harus kepada laki-laki, suaminya. Dan tidak sedikit teman-teman UCR maupun non UCR yang terjerat hutang riba dan tidak bisa keluar dari hutang riba. Karena apa? Karena berbohong kepada suaminya. Dan setelah jujur kepada suaminya, minta maaf, akhirnya apa? Akhirnya Allah bukakan pintu kemudahan. Semua rata-rata seperti itu. Saya sampai bilang seperti ini karena saya menghadapi secara langsung beliau-beliau semua yang ada dalam grup UCR maupun yang di luar UCR. Dan beliau mengaku setelah jujur kepada suami-suami beliau, akhirnya apa? Allah bukakan pintu kemudahan, itu Allah bukakan. Jadi semacam kalau teman-teman membuat saluran air ya, di dalam keran itu, kerannya itu tidak menetes air, berarti di dalam situ ada sumbatan. Kita harus cari sumbatannya apa gitu, kira-kira apa. Nah, salah satu sumbatannya tadi itu uqul walidain ya, durhaka kepada orang tua dan juga suami tadi itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang nonton channel aku ini, video yang kali ini, teman-teman setelah ini semoga muhasabah diri ya, koreksi diri. Barangkali dalam diri teman-teman pernah melakukan itu di masa lalu, tapi belum sempat minta maaf, dan itu bisa menjadi sebab doa kita terhalang antara langit dan bumi gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai hukul walidain. Ada dosa-dosa yang Allah segerakan untuk dibalas di dunia. Ada dosa-dosa yang Allah balasnya nanti di akhirat, diakhirkan di akhirat. Tetapi semua dosa punya konsekuensi untuk menerima azab nanti di akhirat nanti, yaitu neraka. Tetapi ada dosa yang selain nanti dapat di neraka juga dapat di dunia ini, disegerakan. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, 2 perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, siksanya di dunia, yaitu berbuat zolim. Satu, berbuat zolim, dan yang kedua adalah al-ukul atau durhaka kepada orang tua. Jadi menurut riwayat ini, hadis riwayat Hakim, Rasulullah bersabda bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin disegerakan di dunia. Jadi balasannya 2 kali. Di dunia bakal sengsara pasti nih, yang anak-anak durhaka ini pasti dapat sengsara. Coba teman-teman kalau nggak percaya bisa diperhatikan orang-orang di sekitarnya, mungkin tetangganya ada yang seperti itu. Lihat saja bagaimana hidupnya nantinya. Apalagi kalau belum sempat minta maaf kepada orang tuanya dan orang tuanya sudah meninggal. Silakan teman-teman perhatikan sendiri. Karena ini sabdanya Rasulullah SAW bahwa dosa yang disegerakan oleh Allah adalah berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Jadi pikirkan lagi teman-teman. Kalau teman-teman berkata saja itu dilarang. Bahkan Rasulullah bersabda, jika ada kalimat yang lebih ringan daripada ya kepada orang tua, itu pasti dihukumi Allah sebagai durhaka. Ya, kalau kita berkata aja itu udah durhaka, apalagi kalau kita sampai membentak, kalau kita sampai melotot, kalau kita sampai memerintah, kalau kita mungkin sampai menyakiti, sampai membuat hati kedua orang tua kita menangis. Nah, gitu bayangkan. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk muhasabah diri ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu istrimu, mertua. An-Nisa ayat ke-23. Di sini saya juga mau luruskan buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah menikah.
Jangan dipikir hukukul walidain atau durhaka kepada kedua orang tua itu hanya orang tua kandung. Karena banyak sekali para istri-istri ini cenderung membeda-bedakan antara orang tua kandung dan mertua. Ingat teman-teman, dalam surah An-Nisa ayat ke-23 Allah berfirman bahwa mertua kita setelah kita akad dengan anak beliau, yaitu suami kita, di situ sudah terhitung beliau adalah mahram kita selamanya. Banyak sekali para ulama yang berpendapat bahwa mertua kita, walaupun kita sudah bercerai dari anak-anaknya, tetap menjadi mahram kita, dan kita dihukumi durhaka kepada walidain tadi jika kita durhaka kepada beliau. Jadi jangan berpikir kalau Allah dia nggak apa-apa, dia kan cuma mertua, dia bukan orang tua kandungku, aku juga nggak bakal durhaka sama dia. Jangan salah, tetap sama. Jadi kalau teman-teman semuanya mungkin barangkali selama menjadi menantu dari mertua ini durhaka kepada beliau, mungkin ya culas, mungkin pelit. Jadi biasanya nih yang banyak nih, saya bisa bilang seperti ini karena banyak sekali di UCR dan non UCR dulunya beliau ya, sebelum mendapatkan pencerahan seperti ini, beliau itu luar biasa sama mertuanya. Ada yang bakhilnya luar biasa. Jadi kalau mertuanya datang, itu mukanya masam banget. Tapi kalau orang tuanya yang datang, kalau mertuanya datang tadi mukanya masam, tapi kalau orang tuanya segala apa yang ada dikeluarkan. Jangan pernah membeda-bedakan antara dua orang tua kandung sama dua orang tua mertua. Sama saja ya teman-teman. Walaupun beliau adalah orang tua mertua, tetapi beliau tetap menjadi mahramnya kita sampai kapanpun. Jadi yang terbanyak memang yang saya hadapi adalah yang pada durhaka kepada mertuanya. Di situ menjadi sebab hidupnya sengsara. Karena apa? Allah tidak ridho. Ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Murka Allah juga terdapat kepada murka kedua orang tua. Yang dimaksud orang tua di sini nggak cuma kandung, tetapi juga mertua. Jadi kalau teman-teman semuanya mau dapatkan ridhonya Allah, mau doa-doanya itu gampang sekali diijabah oleh Allah. Kesulitan-kesulitannya itu gampang sekali dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah. Salah satu caranya adalah tadi itu, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yang mana orang tua ini ada empat ya teman-teman, 4. Ibu kandung, bapak kandung, ibu mertua, bapak mertua. Nah sama keempat ini jangan dibeda-bedakan, sama aja. Karena apa? Karena Allah juga menghukuminya sama gitu loh. Ya itu mungkin saja barangkali dari video ini bisa menjadikan muhasabah diri. Oh ternyata aku selama ini pernah durhaka kepada orang tua. Oh dulu aku tuh pernah sama mertua aku tuh berbuat tidak baik. Minta maaf. Apalagi momennya sebentar lagi adalah Idul Fitri ya, 1441 Hijriah. Silakan direnungi kembali, pernahkah melakukan itu tadi, durhaka kepada orang tua. Karena selama kita melakukan itu, yang pastinya itu akan menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya Allah tidak turun kepada kita. Jadi yang turun kepada kita adalah apa? Murkanya Allah. Itulah yang menyebabkan hidup kita terasa sulit. Amanah-amanah hutang nggak kelar-kelar, masalah nggak selesai-selesai. Itu ya teman-teman, sedikit video singkat kali ini dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, termasuk juga menyakiti perasaan orang lain. Itu juga bisa menjadi penghalang doa kita dijabah Allah. Barangkali aja ada di masa lalu kita pernah menyakiti hati teman kita, saudara kita, tetangga kita, ya barangkali aja. Ingat-ingat, segeralah minta maaf sebelum ajal sampai di kerongkongan, sebelum beliau meninggal atau sebelum kita yang meninggal duluan. Segeralah minta maaf supaya keridhaan Allah turun kepada kita. Sekian dulu video kali ini, semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang mungkin kurang tepat, itu murni dari kefakiran ilmu saya. Jika ada yang mau disampaikan, kritik ataupun saran, boleh disampaikan melalui kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena apapun yang kita keluarkan dari lisan kita, dari mulut kita, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.